Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Saat ini kita kembali beribadah secara online melalui channel YouTube Kak Guti Fluid. Adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Dan sebelumnya kita mau angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini karena nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali beribadah, memuji nama Tuhan. Kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah online KA pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua yang mengikuti jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Kakak Christine undang kalian semua untuk kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kita bangkit berdiri, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Sama-sama ya, kita memuji nama Tuhan, kita bersuka cita karena kasih Tuhan. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah.
kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang bulan, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang bulan, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Nah, adik-adik masih tetap memuji Tuhan ya. Ya, sama-sama kita angkat pujian lagi. Dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita dengar-dengaran akan firman Tuhan ya. Dan sebelum kita mau dengar akan firman Tuhan, kita mau nyanyi sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang di rumah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, saat ini kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu berikan hati seorang murid untuk kami sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Shalom adik-adik. Wah, semuanya duduk yang bagus dan kakak lihat semua wajah sukacita setelah memuji Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, masih ingat berapa murid Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 5? 10? Bukan, tapi 12. Hanya satu yang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa dia? Iya, betul sekali, Yudas Iskariot. Nah, adik-adik ini kasih oleh Tuhan setelah Roh Kudus turun dan dicurahkan bagi orang percaya, salah satu murid daripada Tuhan Yesus bernama Filipus diutus oleh Tuhan. Ia melayani Tuhan dengan luar biasa. Siapa di sini mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Wah, semua melayani Tuhan ya. Bisa dimulai dari kamu berdoa buat teman kamu. Itu juga pelayanan. Nah, kembali kepada tokoh Filipus. Kita buka yuk sama-sama Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat hingga ayat 13. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang keempat sampai dengan ke-13. Di sana dikatakan Filipus di kota Samaria. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Injil Kristus tersebar sampai ke seluruh penjuru. Pada waktu itu dimulai dari kota Yerusalem. Nah, setelah itu Injil menyebar ke berbagai negeri dan tibalah Injil di kota Samaria yang dibawa oleh Filipus, salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Filipus pergi ke suatu kota yang bernama Samaria. Dan ia memberitakan tentang Mesias. Siapakah Mesias itu? Mesias artinya yang diurapi. Berbicara Tuhan Yesus. Tuhan rindu supaya anak-anak memberitakan namanya. Agar banyak orang percaya kepada Yesus. Tuhan rindu supaya kita menjadi saksi Kristus. Tidak hanya Tuhan bisa pakai Filipus. Adik-adik di rumah, kamu juga bisa berdoa untuk kamu dipakai menjadi saksi Tuhan. Mulailah dari teman kamu untuk kamu bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia adalah Mesias, Juru Selamat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika Filipus di kota Samaria, dia memberitakan tentang Mesias di sana dan banyak tanda-tanda mujizat yang terjadi, banyak orang yang menerima Injil Tuhan. Jadi jangan pernah takut kalau kamu bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia adalah Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu malu bercerita siapa Tuhan kita. Karena Tuhan tidak pernah malu akan kamu. Sekalipun kamu dari keluarga sederhana, kulitmu hitam, hidungmu tidak semancung dengan temanmu, rambutmu keriting, tapi Tuhan tidak pernah melupakanmu. Apalagi Tuhan tidak pernah malu mengakui kamu sebagai anak-anaknya. Jadi, kenapa harus malu? Kenapa harus takut untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias yang dijanjikan? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada peristiwa yang hebat lagi yang terjadi di sana, yang dilakukan Tuhan melalui murid Tuhan Yesus bernama Filipus. Ada seorang penyihir. Siapa yang pernah nonton di sini penyihir? The Witch. Adik-adik, kalau kalian nonton sihir, biasanya orang-orang yang suka nonton horor, nah suka biasanya apa? Nonton yang setan-setan. Wah, nanti malam ketakutan sendiri. Coba sekarang dirubah, jangan suka nonton yang apa? Horor-horor, yang setan-setan. Wah. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, di kota Samaria itu ada seorang penyihir yang jahat. Namanya Simon. Tahu adik-adik
Apa yang dilakukan Simon? Kata firman Tuhan di ayat 7 dan 8 di sana, banyak orang yang kerasukan roh jahat. Keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang yang lumpuh dan orang yang timpang. Mereka menerima kesembuhan. Tapi kesembuhan bukan dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Apalagi orang percaya. Dan pada waktu itu antara kegelapan dan terang saling berlawanan. Nah ya, coba adik-adik kira-kira siapa yang menang? Anak-anak terang atau anak-anak gelap? Sihir atau kekuatan daripada kuasa Roh Kudus? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita hebat, Dia Maha Kuasa. Tidak ada satu sihir pun, kekuatan gelap, apalagi kekuatan yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau kamu percaya bahwa setiap adik-adik dilindungi oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa merampas kamu dari kasihnya Tuhan, karena kamu anak kesayangannya Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kakak rindu lebih baik kamu kalau nonton film yang disertai dan ditemani oleh mama dan papa. Dan ingat, filmnya tidak boleh film yang apa? Yang mengagung-agungkan setan. Setan senang kalau dia ditonton, apalagi kamu ketakutan. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, kita nggak boleh ya. Jadi kalau nonton di mana saja, ingat harus bersama mama dan papa atau kakak yang lebih tua. Agar kalian dijagai dengan baik. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Simon ini dia mengadakan mujizat juga. Dia menyembuhkan orang-orang yang lumpuh. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi oleh kuasa lain. Kuasa si jahat atau penyihir-penyihir. Nah, Simon ini dia terkenal di kota itu, di kota Samaria, dan banyak orang-orang Samaria menjadi takjub. Dan mulai apa? Banyak yang menjadi pengikutnya. Wah, adik-adik, hari-hari ini kejahatan bahkan kegelapan sedang mencengkram banyak orang, termasuk anak-anak. Kalau anak-anak tidak percaya Tuhan, maka apa? Kegelapan bisa mencengkram kalian, membuat kalian rasa takut dan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dengar kabar baik hari ini, kuasa Tuhan lebih besar dan lebih hebat daripada kuasa sihir, kuasa mantra, dan dunia kegelapan. Jadi jangan suka nonton film horor ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu banyak orang-orang di Samaria menjadi takjub apa yang dilakukan oleh Simon sang penyihir. Kata firman Tuhan di ayat 9 dan 10 di sana dikatakan, orang-orang di kota Samaria menjadi takjub serta berlagak seolah-olah ia adalah seorang yang sangat penting. Semua orang, baik besar ataupun kecil, mulai mengikuti Simon, sang penyihir. Orang ini, katanya, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa yang besar. Tetapi apa yang dilakukan di situ adik-adik ayat 11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjub mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi tantangan bagi Bapak Filipus pada waktu itu. Apakah Bapak Filipus menjadi gentar? Tidak adik-adik. Dia malah membawa nama Tuhan, kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Penyihir Simon bertobat. Jadi kita belajar adik-adik. Kalau ada temanmu yang menggunakan sihir atau mantra atau dunia kegelapan, pakailah nama Kristus Tuhan. Hardiklah. Kalau bisa usir tengking kuasa-kuasa si jahat yang coba untuk menakut-nakuti adik-adik. Bahkan mencengkrap anak-anak sehingga menggoyahkan iman anak-anak.
Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, berita baiknya hari ini. Kuasa Kristus tidak bisa dikalahkan oleh kuasa sihir manapun. Mantra kegelapan, bahkan hal-hal yang bisa memporak-porandakan iman anak-anak. Dan Simon bertobat dimenangkan oleh karena kuasa Kristus. Apa yang terjadi oleh Simon? Kita lihat kisah selanjutnya, dikatakan, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Kristus, Yesus Kristus, dan mereka memberi diri dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satunya adalah Simon si penyihir. Dia juga menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Banyak mujizat, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Kita bisa lihat adik-adik, Simon seorang penyihir bisa bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Kalau ada teman-teman kamu yang kamu kenal masih percaya dukun, masih pergi ke tempat-tempat yang menyembah berhala, kamu boleh mendoakan mereka. Kamu boleh bercerita, bersaksi tentang Yesus, nama di atas segala nama. Ada kuasa yang menyertai. Kalau mereka percaya, kamu juga disertai oleh Tuhan. Sehingga temanmu bisa diselamatkan. Kalau kamu rindu seperti Simon sang penyihir bertobat oleh karena Kristus mengasihi mereka, kamu juga bisa menolong teman-teman kamu agar menyelamatkan jiwanya, demikian juga menyelamatkan dirinya bagi Kristus Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kakak berdoa supaya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan bisa diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kalau kita sungguh-sungguh mengaku kita melakukan kesalahan, Dia mengampuni kamu. Bawalah berita sukacita pada pagi hari ini, tidak ada kuasa manapun yang bisa untuk mengalahkan kuasa nama Yesus. Dan kita berdoa supaya mereka juga boleh bertobat dan mengenal Yesus. Kakak berdoa pagi hari ini bisa menjadi perenungan bagi kita untuk kita sama-sama mendoakan teman-teman yang sedang di dalam cengkraman kuasa-kuasa si jahat. Kita rindu supaya mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka diselamatkan dan mereka juga menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan seperti kamu dan kakak. Tuhan sanggup untuk mengubahkan setiap orang, baik orang itu jahat, tidak mengenal Kristus, bisa diubahkan menjadi murid Kristus yang percaya Tuhan. Kita menghafalkan ya ayat hafalan 1 minggu ini. Buka sama-sama Roma pasal yang ke-12 ayat yang Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua bagian B. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita berdoa sebentar untuk teman-teman kamu yang rindu diubahkan oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kembali kita hafalkan ayat hafalan kita pada minggu ini. Sudah siap? Roma pasal yang ke-12 ayat 2 bagian B. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sampai di situ ya adik-adik. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kepekaan. Dengan hikmat Tuhan dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, dan mana yang benar. Kiranya adik-adik dipimpin oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus sepanjang minggu ini.
Kita tutup Alkitab kita hafalkan sama-sama ya. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 2 bagian D. Tetapi, kata firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tutup Alkitab kita mau berdoa buat teman-teman kita dan teman-teman kamu yang sekarang yang masih dibodohin oleh cengkraman dari kuasa si jahat. Kalau Simon sang penyihir bisa bertobat, diubahkan dan percaya Yesus, dibaptis, maka percayalah teman-teman kamu bisa ditolong Tuhan, bisa diubahkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan, jagai kami dari cengkraman kuasa si jahat. Ajari kami dengan hikmat Tuhan membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jagai kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun kami berada, tidak ada satupun kuasa si jahat mencengkeram dan membuat iman kami goyah. Kami percaya kuasa nama Yesus di atas segala nama. Dan tidak ada kuasa manapun yang sanggup untuk menandingi kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami berani menjadi saksi Kristus agar nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang yang menjadi percaya Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada muncul di layar adik-adik dan juga transfer melalui rekening Gereja Good Fruit. Adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk memberikan persembahan ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Bukti Fluid. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dan balaskan berkat Tuhan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap untuk memberikan persembahan? Kita angkat pujian Aku Diberkati Sepanjang Hidupku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati, selama pagi hari yang berganti malam aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati, selama pagi hari yang berganti malam aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Adik-adik semua, saatnya kita sudah berada di akhir acara ibadah online KA Bukti Fluid pada hari ini. Kak Christine masih tetap mengingatkan adik-adik untuk mengikuti jalannya ibadah online KA
pada minggu depan. Adik-adik juga bisa datang secara langsung mengikuti ibadah sekolah minggu Kak Gupri Pluit. Jangan lupa ya, jam 9 pagi di gereja Gupri Pluit. Nah, kakak-kakak sekalian, tunggu kehadiran adik-adik untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Biarkanlah firman Tuhan maupun puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh memberkati kami semua pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap teman-teman, anak-anak yang mengikuti ibadah online KA ini, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka semua dengan berkat yang daripada Tuhan. Berkati dalam pendidikan mereka, memberkati dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.